Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kali ini kita bakalan membahas mengenai plugin Android Studio yang paling sering saya gunakan untuk membantu pekerjaan. Yuk kita simak videonya. Nomor 1 ada WebP Support. Fungsinya adalah mengconvert bitmap, misalnya kayak format PNG atau JPG ke WebP agar size-nya itu lebih kecil. Cara ceknya apakah Android Studio kalian udah keinstall atau belum, tinggal masuk aja di Android Studio, kemudian pilih Preference. Kemudian kalian masuk ke tab plugin dan cari WebP. Nah, kalau udah ada, ini kalian bisa cek udah enable atau belum di sini ya. Ini enable nih. Cara penggunaannya cukup gampang. Misalnya kita punya sebuah gambar gitu ya. Kita import dulu gambarnya ke dalam drawable atau ya ke dalam drawable aja. New. Kemudian kita masukkan gambarnya ya. Misalnya image asset. Oke. Sini kita coba notifikasi icon. Misalnya iconnya adalah seperti ini ya. Kita klik aja next, finish. Oke, selanjutnya kita cek di sebelah sini. Nah, ini ada beberapa yang formatnya itu PNG ya. Kalian bisa klik kanan, kemudian di sini ada convert to WebP. Klik. Nah, ini adalah aturannya. Bisa kalian skip aja atau coba-coba gitu ya. Oke. Nah, nanti langsung kelihatan size perubahannya. Misalnya kayak di sini dari 673 bits itu berubah menjadi 432 bit. Jadi ukurannya cukup banyak gitu untuk mengurangi size APK kalian. Belum lagi kalau misalnya gambar yang lainnya. Nomor 2, string manipulasi. Gunanya adalah untuk mempercepat kita kalau ingin merubah sesuatu. Misalnya kayak misal var makan nasi. Siapa tuh? Nah, kalau kita misalnya ingin merubah variabel ini yang tadinya snack case menjadi small case, itu caranya cukup gampang. Kalian tinggal klik kanan, terus kalian pilih string manipulasi, kemudian switch case, dan tinggal pilih atribut yang pengen kalian gunain. Misalnya kayak tadi small case. Nah, ini langsung berubah. Kalian bisa bayangin kalau misalnya ada banyak gitu ya. Kita klikin gitu satu-satu ya. Itu bakalan memakan waktu. Nah, untuk menginstalnya kalian bisa cek di preference, kemudian plugin, kalian cari namanya string manipulasi. Kalau udah install, jangan lupa di restart terlebih dahulu. Nomor 3, JSON ya. Ada kaitannya sama JSON. Jadi kalau di sini saya punya dua library ya. Yang pertama ada JSON to Kotlin class. Ini khusus dari filenya si Kotlin ya. Jadi dari JSON pasti ke Kotlin, nggak bisa ke Java. Terus ini ada RoboPojo generator. Nah, kalau ini ada opsinya mau menggunakan Java atau Kotlin. Cara penggunaannya cukup gampang ya. Kalian tinggal klik kanan aja di sini, kemudian pilih new. Nah, ini ada library-nya. Kotlin data class. Nah, misalnya kita ada sebuah JSON ya. Makan misalnya. Nah, ini tinggal dibikin namanya makanan respon. Nah, kalau misalnya generatornya nggak muncul, itu biasanya ada salah sama JSON-nya ya. Ini saya lupa nih formatnya kayak gimana ya. Nah, kayak gini ya. Misalnya terus ditambahin lagi kan. Nah, ini kan hilang nih, berarti JSON-nya yang salah. Makanan sama dengan ayam. Nah, ini tinggal copy aja. Terus kita tinggal lakuin generate. Kalau kalian pengen merubah formatnya, bisa klik ini ya. Jadi tulisannya bisa lebih rapi, tapi itu nggak mempengaruh. Nah, ini ada advance untuk aturannya. Misalnya kayak kalian pengen pakai apa? JSON misalnya ya.
terus mau propertinya pakai apa, var atau nullable atau apa gitu. Kalau respon API biasanya nullable ya, nanti di convert ke view varam baru jadi nggak nullable gitu. Nah misalnya kita klik OK nih, generate, nah ini langsung jadi ya filenya, dan ini pasti dia menggunakan Kotlin. Nah kalau error kayak gini, ini kalian belum menambahkan library JSON pada Gradle-nya. Nah kalau menggunakan cara satu lagi, new generator pojo from JSON. Nah ini tinggal di copy paste yang tadi. Terus misalnya makanan 2 ya. Nah di sini saya menggunakan misalnya bahasa Java, terus pakai JSON, terus kita generate. Nah ini juga jadi. Nah ini pakai Java ya, karena ada semikolonnya. Oke, nomor 4 ada Match Scorecard. Nah ini sebenarnya hanya untuk mengecek codingan kita itu terdiri dari apa saja gitu ya. Caranya cukup gampang. Kalian tinggal install aja nama library-nya Score ya. Ini Match Score. Untuk menggunakannya kita tinggal masuk ke Analyze, kemudian Create Match Score. Nah di sini kita tinggal create tanpa bundle ya, biar cepet. Nah nantinya kita bakalan bisa mengetahui aplikasi yang kita bikin ini itu terdiri dari apa saja. Misalnya di sini ya kelihatan bahwa 60% kita menggunakan Kotlin, kemudian Android Studio-nya udah versi terbaru, kita menggunakan library Jetpack. Jadi kelihatan semua di sini nih. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalau misalnya kita baru masuk ke sebuah pekerjaan, terus ada aplikasinya, kita langsung bisa tahu aplikasi itu terdiri dari teknologi apa saja. Yang terakhir ada Android Location. Nah ini lebih ke seperti translate ya. Kalian bisa cek nama library-nya ini Android Locals kayak gitu ya. Cara penggunanya adalah cukup gampang. Kita pergi ke file string. Nah ini ya, string ini kan pada dasarnya defaultnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita mau merubah ke suatu bahasa, nah itu bisa menggunakan library tadi. Caranya klik kanan, terus masuk ke translate to other language. Nah misalnya di sini kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kita klik OK aja. Nah nanti langsung jadi 2 file di sebelah sini. Nih lamaran saya. Nih my aplikasi. Nah kalau kalian misalnya menganggap translate ini salah gitu ya, kalian tinggal rubah aja. Atau kalian bisa cek dan cobain aturannya. Misalnya di sini Android Nah ini ya. Nah di sini dia menggunakan Google, Microsoft, Baidu sama Youdao gitu. Jadi kalian bisa cobain translator mana aja yang bagus, yang sesuai, yang bisa kita gunain kayak gitu. Kalau saya sih biasa menggunakan Google ya. Oke, itu aja library yang mungkin bisa kalian gunakan untuk mempercepat proses development kalian. Semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.